ya saya nggak bisa jawab semua juga kan Kak. Jadi kalau emang ketemu soal yang susah, dengan waktu yang ada itu lebih baik saya lompati dulu, saya cari soal yang memang saya bisa. Karena kalau di SIMA ini kan beda sama UTBK yang sifatnya relatif, ada susah, sedang, dan berat. Kalau di sini ya udah nilainya satu soal itu pure nilai itu kalau misalkan benar ya +4, kalau salah -1. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Pertama boleh perkenalan Joshua dari nama lengkapnya dan asal SMA-nya dari mana? Diperkenalkan, nama saya Joshua Moses, biasa dipanggil Jo. Saya berasal dari SMA Kolese Santo Yusuf Malang. Perjuangannya boleh diceritain Joshua dari kamu SMA, kamu daftar SNMPTN kemana, terus SBMPTN kemana, terus akhirnya daftar SIMAK, itu seperti apa? Jadi kalau misalkan perjuangan, jujur aja waktu pertama masuk SMA itu saya nggak ada gambaran sama sekali yang namanya SNM, SBM itu bedanya seperti apa juga nggak terlalu jelas. Cuma saya dengarnya kalau SNM saya harus kayak buat grafik nilainya naik atau gimana gitu kan. Nah tapi saya cuma sempat mikir itunya waktu awal-awal. Terus waktu jalanin sekolah ya nggak kepikiran lagi SNM gitu. Baru muncul lagi itu waktu kelas 11 SMA akhir atau kelas 12 itu kan guru-guru baru mulai gencar kayak gitu. Nah ya memang kalau misalkan di sekolah bisa dibilang saya masuk yang bisa untuk daftar SNM. Cuma ya saya juga lihat-lihat keadaan dan sadar kalau misalkan di sekolah saya itu juga istilahnya nggak ada ceritanya masuk FKUI lewat SNM Kak. Nah, peraturannya kalau misalkan sudah keterima SNM nggak boleh daftar SBM buat yang tahun ini. Nah itu jadi saya juga nggak berani ambil yang lain-lain buat jaga-jaga. Jadi ya saya tahu konsekuensinya, tapi saya tetap masukin SNM-nya FKUI, walaupun saya udah bukan berharap ya, emang udah yakin nggak bakal keterima sih Kak. Oke. Karena memang dari dulu alumninya belum ada yang di FKUI ya? Nggak ada. Terus untuk lomba juga saya nggak terlalu sering dan nggak ikut USN biologi juga sih Kak. Oke. Nggak terlalu mungkin juga buat SNM. Jadi dari awal saya emang langsung lihatnya lebih ke SBM sih Kak. Oke. Terus kalau kamu sendiri kenapa pengen jadi dokter? Kalau buat dokter, jujur aja waktu kecil dulu sebenarnya karena bukan dipaksa, cuma memang orang tua ada harapan kalau bisa saya jadi dokter. Nah, soalnya saya sendiri waktu kecil juga cita-cita nggak jelas Kak. Kayak kalau di sekolah tanya, oh jadi apa? Ya pengusaha, terus belakangnya tinggal tempelin apa gitu, pengusaha elektronik, pengusaha kasur, kayak gitu. Oke. Terus ya simpang siur kayak gitu sampai akhirnya waktu SMA di situ saya putusin kalau misalkan saya nggak ada passion ke tempat lain, dan kalau misalkan saya waktu itu pengennya kalau misalkan suatu saat nanti sampai nanti akhirnya saya ya bisa dibilang sampai tutup usia, kalau bisa saya pengen berguna sama orang. Cuma kan jalannya tergantung saya sendiri. Di situ akhirnya mulai SMA saya yang pilih sendiri, bukan karena disuruh. Saya putusin kalau misalkan memang jalannya itu bisa beda-beda, bisa lihat jadi apa gitu, tapi jalan yang saya pilih jadi dokter. Oke. Jadi ya alasannya memang klise sih Kak. Oke, tapi keren banget sih. Tadi kan SNMPTN akhirnya belum lolos tuh. Untuk akhirnya nyiapin SBMPTN yang tahun lalu UTBK berarti ya. Itu gimana kamu nyiapin belajarnya? Saya pertama kali ketemu soal SBM itu kelas 10 sih sebenarnya Kak, diliatin gitu. Tapi saya cuma bisa lihat-lihat bolak-balik. Oh ini babnya udah lewat tapi kok kayak dari planet lain. Nggak bisa jawab sama sekali itu Kak. Nah, cuma untuk belajarnya sendiri saya kan bimbel. Tapi bimbelnya nggak fokus ke situ waktu masih SMA yang biasa-biasa. Cuma paling waktu liburan dikasih tugas, kasih PR tentang soal-soal yang nyerempet SBM gitu. Nah, tapi kalau misalkan persiapan yang bisa dibilang full sendiri itu baru mulai kelas 12. Jadi dari situ baru waktu bimbelnya baru fokus ke SBM. Cuma karena memang di sekolah memang masih ada kegiatan itu, jadi baru bisa belajarnya untuk itu di luar sekolah. Jadi mulai sore sampai malam. Baru full bimbel SBM-nya itu mulai Desember lah Kak. Waktu sekolah udah mereda. Oh iya. Jadi Desember itu berarti semester 5 akhir-akhir ya? Iya. Oke.
Itu kalau boleh tahu bimbel apa namanya? Bimbel tempat saya mungkin ya nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu ya Kak. Soalnya memang bimbelnya lumayan kecil, adanya cuma di Malang, nggak punya cabang. Terus ya emang nggak ada jalan besar, terus papan nama juga nggak ada. Cuma tetap saya sangat bersyukur bisa masuk situ. Namanya JEG, Junior Education Group. Yeah. Oh, oke. Berarti kan nyiapin SBMPTN UTBK dari Desember sampai akhirnya UTBK tahun 2019 ya? Iya. Nah, itu kamu kayak belajarnya berapa jam sehari, terus waktu UTBK kamu milih jurusannya apa aja dan hasilnya gimana? Oke, jadi kalau buat jadwal belajar sebenarnya masih tergantung dari waktunya. Kalau Desember itu kan udah waktunya libur. Nah, selagi libur itu bimbelnya bisa dibilang mulai pagi sampai ke siang, terus makan siang sama istirahat, lanjut lagi sore sekitar jam 4 sampai malam sekitar jam 10, tapi ada di tengahnya ada jam makan malam. Habisnya itu saya di kelas masih nambah jam belajar sebentar sampai tiap hari itu seingat saya jam 12 tidur. Cuma kalau misalkan waktu udah masuk semester 6 di sekolah kan ada persiapan UN. Itu paginya nggak bisa bimbel. Cuma kalau di sekolah setelah memang latihan soalnya sekolah udah selesai ya lanjut kerja latihan soal yang dari bimbel tadi. Soal-soalnya ya seputar soal SBM, ya soal SBM sama soal beberapa ujian mandiri sih Kak. Ujian tes masuk mandiri. Ya belajarnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau selain di luar bimbel yang saya belajar mandiri yang mungkin itu siang setelah jam makan siang dan malam sekitar 2 jam setelah bimbel. Wah, keren. Terus apalagi tadi? Itu berarti kamu udah fokus untuk SBMPTN sama ujian mandiri di les itu. Tapi kalau misalnya ada jadwal sekolah, kamu sekolah dulu, ntar pulang-pulang tetap fokus lagi untuk belajar gitu ya? Iya. Terus kayak orang pasti banyak yang tanya juga nih, kalau misalnya kamu ada kesulitan, kan kamu tadi sempat bilang juga soal-soalnya itu kayak dari planet lain gitu kan. Itu kamu bagaimana kamu menyiasati kesulitan-kesulitan itu? Dan biar kita kalau ada soal susah itu nggak langsung nyerah atau langsung patah semangat gitu. Jadi memang kan sistemnya kalau di bimbel saya itu bisa dibilang belajarnya dengan ngerjain latihan Kak. Nah itu jadi kadang juga ada selain dari yang waktu di jam bimbelnya itu dikasih tugas misalkan kerjain yang bagian ini. Dan emang terutama pas awal-awal itu banyak soal yang nggak bisa dijawab gitulah Kak. Nah untuk nyiasati itu kalau misalkan saya waktu itu sih di luar jam bimbel tadi ya, kalau di jam bimbel kan ada pembahasan. Nah kalau di luar jam bimbel itu biasanya saya diskusi sama ada beberapa teman di bimbel itu yang memang biasanya suka diskusi. Nah dari situ kalau misalkan nanti udah saling tukar pikiran, nggak dapet yang kira-kira memang ada di pilihan jawabannya, kadang juga bisa saya tanya langsung ke gurunya di luar jam bimbel. Kan memang soalnya saya ya juga di situ. Nah jadi seperti itu. Cuma kalau buat nyari cara dan jawaban di internet, di YouTube itu saya nggak terlalu sering lah. Oke. Terus akhirnya gimana waktu UTBK? Kan UTBK juga sistemnya baru kan, yang tahun 2019 itu dibanding SBMPTN sebelumnya. Itu kamu gimana ngerjain soalnya? Apakah kaget? Terus UTBK 2 kali itu rasanya gimana? Sama hasilnya gimana? Jujur kalau misalnya bilang kaget banget Kak. Apalagi kan kalau dibandingin sama soal-soal tahun lalu, sebelumnya kan udah kerja soal dari tahun berapa sampai tahun berapa, di bawah tahun 2000 juga ada. Nah tapi begitu sampai ke UTBK kan emang bisa dibilang spesies soalnya agak beda pendekatannya. Nah itu memang waktu itu cukup kaget. Jadi emang UTBK pertama sebenarnya sebelumnya kerasa udah paling nggak lumayan siap lah. Cuma begitu sampai masuk dalam itu kan memang saya ambil minggu yang pertama untuk UTBK 1. Nah jadi emang nggak ada gambaran sama sekali. Begitu masuk sampai di dalam TPS dulu kan Kak. Saya pikir kerja TPS, oh ya udah TPS kerja ini udah. Setelah TPS itu langsung masuk ke matematika Kak. Setelah jeda berapa detik masuk matematika itu langsung jeder, kaget Kak. Soalnya tipe soalnya kan ya kalau menurut saya lebih ke konsep sama logis daripada soal-soal tahun sebelumnya. Jadi di matematika itu memang benar-benar shock sampai
ya paling nilai saya matematika dari antara yang lain paling jatuh. Matematika, terus fisika, terus kimia, sampai kimia udah lumayan sadar lah istilahnya. Lumayan balik biasa. Cuma ya udah tinggal kimia sama biologi. Akhirnya pulang-pulang itu bener-bener emang stres. Terus soal apa aja tadi yang inget ya udah dicatat, mau coba dicari caranya gimana. Tapi emang bener-bener stres sih pas itu waktu pulang. Kayak berasa selama ini belajar, tapi begitu sampai sini kok ya gitulah Kak. Karena emang kaget banget ya, soalnya beda banget sama SBMPTN sebelumnya yang udah kamu pelajari gitu ya? Iya. Terus akhirnya gimana kamu untuk mempersiapkan UTBK yang kedua? Untuk UTBK kedua sendiri, jadinya pendekatan belajarnya agak lebih beda Kak. Kan sebelumnya memang pakai soal tahun-tahun lalu, terus tambah soal ujian mandiri. Nah cuma untuk dari ujian UTBK 1 ke 2 tadi, itu diganti jadi lebih ke, daripada ngerjain soal-soal yang seperti tadi, lebih ke tipe-tipe soal yang memang seperti tadi yang saya ingat, yang sempat saya ingat-ingat dan saya cari jawabannya. Terus juga jadinya kami belajarnya sempat balik lagi coba ditata dari konsepnya biar nggak ada konsep yang salah buat kerja soal-soal logis kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih Kak. Cuma soal-soal yang tes-tes lain tetap ada, tapi cuma dikit-dikit aja Kak porsinya. Terus waktu nerima hasil gimana? Hasil nilai yang terpampang gitu? Ya apa ya Kak, mau dibilang depresi juga saya udah ngira kira-kira nilai mat saya jeblok, tapi jeblok beneran. Untuk nilai yang lain nggak jelek sih Kak. Cuma yang matnya memang waktu itu saya lihat jadi concern saya itu nilai matematikanya. Masih ingat nggak berapa nilai rata-ratanya? Atau sekitaran berapa? Rata-rata kalau UTBK 2 saya nggak terlalu ingat. Cuma UTBK 2 turun kan. Cuma kalau UTBK 1 kalau nggak salah itu 758, berapa gitu Kak. Hah? Itu tinggi banget loh. Enggak Kak, kan Kakak udah ada video anaknya 800 Kak. Enggak, tapi Indra tahu Indra kan? Yang masuk FKUI juga nilainya 726 kalau nggak salah, kemarin wawancara juga. Kalau Indra saya belum nonton sih Kak, saya nonton yang satunya. Cuma emang ya saya nggak bisa bilang nilai segitu itu pasti masuk juga. Soalnya kan pasti di LTMPT-nya ada perhitungan juga, nggak cuma dilihat dari nilai rata-rata. Jadi ya bisa aja misalkan saya nilainya tinggi segitu, tapi secara parameternya ada stat yang kurang pas. Tapi memang kamu udah hitung untuk yang pertama 750-an ya? UTBK pertama? Iya. Yang kedua tambah turun, Kak. Yang kedua berapa? Lupa sih, Kak. Tapi nilai matnya naik, terus yang lain turun. Padahal kerasa bisa kerja. Ya mungkin semua orang bisa kerja, makanya turun sih, Kak. Oke. Terus akhirnya dengan hasil UTBK itu, yang 2 nilai itu, kamu daftar ke mana? Pilihan 1 sama 2-nya? Sebenarnya waktu itu pengennya sih saya tetap nyoba UI. Cuma memang karena ya saya tipe orangnya juga nggak terlalu, bisa bilang nggak terlalu pede banget. Terus ya nggak terlalu optimis. Terus ini kan sistem baru, nilai pada misterius. Terus di rentang nilai itu saya lihat, ini banyaknya 900, banyaknya ada yang sampai lewat 1000, ini nilai dari mana? Itu jadinya kerasa kayak, ini kalau daftar FKUI pasti ketendangnya nih, Kak. Jadi akhirnya saya waktu itu emang pilihan saya selain FKUI, saya mikirnya FKUNER, Kak. Jadi akhirnya terus kamu... yang kedua itu Udayana. jadi milihnya FKUNER sama FK Udayana ya di UTBK? Iya. Hasilnya? Ya keterima sih, Kak. Cuma jadinya emang bukan saya ngomong kalau misalkan UNER lebih kurang atau gimana. Cuma memang saya pengennya dari awal itu kalau bisa masuknya UI. Ya kalau UNER memang bagus sih. Saya pernah ke situ juga waktu misalkan lomba, itu emang bagus. Feel-nya beda dari UI, terus dekat dari rumah saya. Cuma balik lagi ya saya pengennya masuk FKUI sebenarnya waktu itu. Oke. Emang pilihan sih, Kak. Aku kira kamu nggak keterima sama sekali loh UTBK. Ternyata keterima UNER ya. Iya, Kak. Iyalah, masa 750 nggak mungkin nggak keterima di di univ manapun gitu, ya kan?
Berarti keren nih. Jadi sebenarnya kamu keterima, iya kan? Sebenarnya kamu keterima UNER sama UI sekaligus berarti ya, tahun lalu ya? Iya. Wah, keren banget. Parah. Oke. Akhirnya gimana setelah lolos di FK UNER, kamu untuk mempersiapkan ke SIMAK UI gimana? Nah, jujur sebenarnya waktu yang hari SBM itu saya sempat demotivasi. Mm-hmm. Yang sore itu langsung saya sampai sekitar berapa, jam 6, jam 7 itu gelap-gelapan di kamar gitu Kak. Nah, cuma emang untungnya dari situ saya masih bisa bangkit. Cuma perlu saya akui jadinya semangatnya nggak segencar waktu sebelum UTBK Kak. Nah, tapi untungnya tadi selain dari belajar soal UTBK kan tadi udah saya sempat singgung, ada juga belajar soal-soal tes lain. Nah, itu termasuk diantaranya soal SIMA UI. Kalau yang buat saya sendiri sih, kalau menurut saya ya, itu soal SIMA UI emang paling susah lah, Kak. Oke. Kalau menurut kamu soal SIMAK UI yang paling susah di antara yang lain? Iya. Terus? Ya, untungnya udah sempat belajar sebelumnya lah, Kak. Jadi, emang setelah SBM itu saya masih belajar. Cuma kalau dibandingin sama yang sebelumnya, ya nggak sebanding lah, Kak. Untungnya sebelumnya udah siap-siap. Berarti, oh ya kamu sempat bilang tadi ya, yang di bimbel itu nggak cuma untuk UTBK, tapi juga untuk seleksi mandiri gitu ya? Iya, kerja latihannya ada juga soal-soal mandiri. Nah ini yang banyak yang nanya nih. Jadi tahun ini SIMAK UI itu kuotanya 50% untuk S1 reguler. Jadi kan kalau di kedokteran UI 180-an ya anaknya biasanya. Jadi 90 anak itu akan masuk lewat SIMAK UI. Ya. Jadi banyak banget yang nanya nih, makanya aku wawancara kamu gitu. Nah, waktu kamu belajar di bimbel, itu untuk proporsi belajar SIMAK UI-nya tuh berapa banyak? Terus untuk dalam sehari itu kamu berapa jam megang soal SIMAK UI? Dari Desember itu? Kalau waktu Desembernya sih sebenarnya belum ketemu soal SIMAK UI-nya. Karena memang dinilai kalau misalkan istilahnya asal lompat, takutnya malah memang jadinya terlalu demotivasi gitu Kak. Kayak, waduh ini emang udah takdir gak bisa kerja soal kayak gini atau gimana. Jadi emang dasarnya dibangun pakai soal SBM dulu. Nah setelah soal SBM sudah mulai biasa, itu baru sekitar kapan ya? Kalau nggak salah Februari, itu sekitaran Januari Februari itulah. Itu baru coba soal-soal yang lain, mulai dari UGM terus apa. Nah akhirnya baru soal SIMA UI itu sebenarnya diselipinnya dikit-dikit. Baru sekitar Februari Maret itu baru coba kerja ada soal SIMA UI ya sepaket lah. Bisa dibilang nggak terlalu banyak juga sih proporsinya Kak. Lebih ke dasarnya SBM, tapi habis SBM-nya udah mantap fondasinya, dari situ baru diarahin ke soal-soal SIMA UI. Bulan apa kamu mulai fokus ke soal SIMAK UI? Kalau yang paling fokus itu setelah UTBK 2 ada jeda sedikit Kak. Ya ada jeda liburan sedikit lah. Nah setelah itu kan nunggu SBM Kak. Selagi nunggu SBM ini, untungnya di bimbel itu nggak langsung serta-merta langsung ya udah tinggal tunggu hasil. Tapi masih ada bimbel yang nyiapin buat soal-soal tes mandiri. Di situ termasuk SIMA UI. Nah, itu baru muncul SIMA UI yang bisa dibilang lebih utuh, itu baru di situ, Kak, sekitaran itu. Nah, waktu kamu fokus SIMAK itu, kamu belajar per harinya berapa jam untuk SIMAK UI? Kalau sebelum SBMPTN, itu masih lebih banyak. Itu berapa jam kurang tahu ya, Kak. Tapi kira-kira sama seperti yang tadi, ada kelas pagi, ada kelas sore, malam, cuma nggak seintensif yang SBM. Jadi, sisanya lebih ke banyak ke belajar ngerjain mandiri, tapi setelah belajar ngerjain mandiri itu bisa tanya-tanya langsung ke gurunya. Oke. Terus kayak, kan kamu tadi sempat bilang kalau soal SIMAK UI itu yang paling susah ya, di antara soal-soal yang lain. Tapi kamu sebelumnya udah punya pondasi dasar soal-soal SBMPTN. Nah, kalau misalnya kamu menemukan kesulitan di soal SIMAK, kamu akan gimana? Ya balik tadi, kalau misalkan waktu yang sampai sebelum SBMPTN, itu saya masih sering diskusi sama beberapa teman saya yang emang ya bisa dibilang tertarik buat kerja soal SIMAK juga. Cuma kalau misalkan sudah lewat dari SBMPTN itu, diskusinya jadi padam sih Kak. Jadi saya lebih ke nanya langsung secara pribadi ke
guru lesnya. Kalau memang misalkan emang udah sampai seharian nggak bisa, saya baru tanya malamnya gitu Kak. Oke, terus pengen tahu nih, kan kamu tadi udah keterima FK UNER ya di UTBK. Yeah. Nah, kamu untuk menumbuhkan semangat belajar soal-soal SIMAK UI itu kayak gimana cara kamu untuk nggak malas belajar gitu? Kan udah keterima gitu. Biasanya kalau orang yang udah keterima kan ya udah gitu kan. Tapi kalau kamu gimana untuk kayak ngejar FK UI gitu? Ya jujur waktu itu sempat ada sedikit rasa juga kayak ya udahlah kalau misalkan nggak keterima kan udah aja Kak. Cuma balik lagi emang saya pengennya kan ke UI. Nah jadi setelah yang demot satu sore itu, ya saya untungnya masih bisa ada semangat lagi buat kerjain soal SIMA UI. Itu kalau misalkan saya harus bilang, memang karena berbagai faktor sih Kak. Jadi emang pertama karena doa. Dari situ juga saya istilahnya introspeksi diri, sadar kalau misalkan kurang usaha sama kurang percaya diri. Terus ada juga waktu itu keluarga walaupun akhirnya seperti itu tetap mendukung saya. Dan apalagi ya kan sayang keluarga lah Kak, kalau bisa ya wujudin yang terbaik. Terus teman-teman juga lingkungan sekitar situ suportif, tetap ngehibur walaupun ya udah pada lulus semua. Terus dari diri sendiri ya waktu itu saya berkat demot itu saya jadi ingat lagi, sadar kalau misalkan ya gagal itu wajar, jatuh itu manusiawi, dan nangis itu haknya semua orang. Tapi yang penting itu kita harus mau bangkit dan nggak nyalain keadaan. Makanya dari situ saya masih kerja soal SIMA. Cuma ya karena suasananya udah lebih mereda, jadinya semangatnya nggak kayak waktu UTBK. Oke. Tapi aku setuju banget sih, biasanya aku wawancara anak yang lolos SIMAK, dia tuh biasanya memang udah punya basic dasar soal-soal SBMPTN. Jadi untuk ngerjain soal SIMAK mungkin tinggal ngelanjutin gitu ya. Tinggal tambah logika sih Kak. Tinggal tambah logika ya, oke. Terus pas hari H nih, SIMAK UI itu kan ada kemampuan dasar sama kemampuan IPA ya. Kemampuan dasar ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus yang kemampuan IPA, matematika IPA, pokoknya ada fisika, kimia, biologi kan? Ya. Nah ini banyak banget yang nanya, semua orang nanya, kamu waktu ngerjain gimana tipsnya? Dan SIMAK UI kan ada kalau benar plus 4, salah minus 1 gitu kan. Nah kamu ngerjain berapa soal, dan kayak berapa soal yang kamu yakin benar gitu? Untuk soal yang yakin benar, jujur saya nggak terlalu ingat. Cuma prinsipnya saya kerja waktu itu, balik lagi kan kalau misalkan waktu UTBK, salah satu kesalahan saya itu karena terlalu tertekan dan fokus sama gimana nanti hasilnya Kak. Jadi kalau misalkan bedanya waktu saya hari SIMA ini, saya udah lebih ke ya udah kalau misalkan memang soal SIMA ini bakal lebih susah daripada soal SBM. Paling nggak selama ini saya udah usaha sebisanya, udah saya kasih yang saya mampu. Yang penting saya masuk ujian, masuk ruangan nanti, nggak usah mikir nanti saya lulus FKUI apa enggak, saya masuk mana. Yang penting nanti soal disediain depan saya, ya tinggal urusannya saya sama pensil sama soalnya lah Kak. Nah, jadi kalau misalkan ketemu soal yang emang susah, kan ya saya nggak bisa jawab semua juga kan Kak. Jadi kalau emang ketemu soal yang susah, dengan waktu yang ada itu lebih baik saya lompati dulu, saya cari soal yang memang saya bisa. Karena kalau di SIMA ini kan beda sama UTBK yang sifatnya relatif, ada susah, sedang, dan berat. Kalau di sini ya udah nilainya satu soal itu pure, nilai itu kalau misalkan benar ya plus 4, kalau salah min 1. Jadi kalau emang ketemu soal yang bisa, kerjain dulu. Setelah itu baru soal yang nggak yakin. Soal yang nggak yakin ini dicoba kalau misalkan kita paling nggak punya sebagian keyakinan atas jawaban kita di situ. Kalau saya lebih memilih, saya tetap jawab soal itu dengan resiko min 1, tapi paling nggak saya punya keyakinan atas jawaban saya, ada kemungkinan juga plus 4. Sebaliknya, kalau misalkan saya yang itu sudah, dan ketemu soal yang susah, yang emang benar-benar istilahnya nggak ada gambaran, ya kalau saya sih nggak mau langsung cap-cip-cup ambil untung-untungan lah. Soalnya ya kalau untung-untungan kayak gitu, ya kalau secara peluang, bisa aja tiba-tiba saya salah semua, terus minus semua gitu kan. Jadi paling nggak soal yang
udah ada usahanya dan saya paling nggak ada kemungkinan menurut saya itu masih saya percayai. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa ya saya nggak main asal tebak lah. Oke. Kalau Wah, nebak pun harus ada basisnya. wah, keren banget nih tipsnya. Aku kalau ikut simak akan kayak gitu juga. Nah, apa namanya? Seingat kamu akhirnya ngerjain berapa soal? Atau berapa persen soal yang kamu jawab akhirnya? Kalau rata-rata sih kira-kira paling nggak di atas setengah sih, Kak. Cuma mungkin seingat saya matematika dasar itu saya lebih nggak bisa kerja daripada matematika minat deh, Kak. Entah kenapa. Lebih bisa kerja yang matematika minat. Jadi yang emang kalau misalkan dilihat perbagian, yang paling banyak saya jawab itu, yang paling banyak yakinnya itu di soal bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Cuma yang agak kurang yakin itu di matematika dasar sama fisika seingat saya. Oke. Berarti rata-rata tapi 50% ke atas ya dijawab ya? Iya, paling nggak kalau bisa segitulah. Oke. Terus ada lagi nggak tips lain untuk ngerjain soal simak? Selain yang kamu sebutkan tadi. Kalau buat kerja soalnya sendiri ya tadi itu sih, Kak. Yang penting nggak usah pikirin yang jauh-jauh di depan. Kerjain aja apa yang ada di depan. Terus kalau jawab, ingat harus selalu ada dasarnya dari diri kita. Jangan asal nebak. Soalnya kalau asal nebak itu ya udah peluang 1/5 itu nggak cuma 1/5 doang kan, masih dikali sama peluang nomor-nomor lainnya, Kak. Kalau buat waktu kerjanya sih itu aja sih, Kak. Oke. Kasih yang terbaik aja lah, Kak. Mantap. Biasanya soal-soal simak kamu lihat dari mana? Apa dari bimbel aja atau kamu sempat download soal di internet? Kalau misalkan saya memang dari bimbel aja, soalnya emang bimbelnya sendiri itu juga udah nyari-nyariin. Nggak tahu sumbernya dari mana lah, Kak. Pokok emang tiba-tiba udah soalnya muncul aja gitu. Tiba-tiba muncul segebok, ya udah. Tapi yang penting ada pembahasannya ya kalau di bimbel ya? Iya, dibahas. Paling nggak yang nggak bisa yang mana dibahas, kalau bisa ya udah lewat. Oke. Keren. Terus akhirnya gimana waktu pengumuman simak? Waktu pengumuman simak itu sebenarnya udah mau mulai UNER sih, Kak. Udah sempet pendaftaran ulang sampai malam, itu dari pagi sampai malam gitu, Kak. Terus udah mau nyari-nyari siapin orientasi. Itu besoknya orientasi, Kak. H-1 sorenya tiba-tiba keluar pengumuman simak. Terus kan ya bukanya rada takut-takut, tapi ya udah mikirnya kalau misalkan nggak lolos, ya berarti habis ini kerja tugas orientasi besok. Nah, cuma habis buka lihat, ya jujur ada kaget sih, Kak, nggak percaya. Sampai sempat lompat-lompat dikit waktu itu. Ya untung diranjang lah. Jadinya karena itu ya udah seneng, jadinya langsung kabar-kabar. Akhirnya malam itu juga udah diputusin kalau saya pindah ke UI, Kak. Mantap. Karena emang sejak awal pengennya UI ya? Iya. Oke. Oh ya, kamu udah tahu belum kalau tahun ini UTBK cuma TPS? Iya, saya sempat lihat kabar-kabarnya sih, Kak. Rame-rame gitu katanya. Iya kan? Dan UTBK itu tesnya itu deketan sama SIMAK UI. Jadi sama-sama Juli kalau nggak salah. Tapi UTBK duluan, baru SIMAK UI mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Nah, kamu ada tips nggak buat adik-adik gimana caranya untuk bagi waktu untuk mereka belajar TPS sama belajar SIMAK UI atau seleksi mandiri? Masalah bagi waktu, jujur aja kalau TPS kan saya nggak tahu juga nanti TPS tahun ini gimana sampai bisa menjamin masuk ke tiap univ, Kak. Cuma kalau emang tipe-tipenya soal TPS kayak tahun lalu, ya menurut saya TPS itu sendiri bisa di-cover kalau misalkan emang udah banyak latihan dan dari situ kita bisa nangkap konsep sama logikanya sih, Kak. Nah, begitu konsep sama logikanya dapet, ya menurut saya sendiri dengan bekal itu sebenarnya kalau buat TPS seperti yang tahun lalu itu udah cukup sih, Kak. Jadi yang penting perlu dapat konsep sama logikanya tadi itu dulu. Begitu dapat itu, nanti bisa lebih gampang. Dari situ, kalau misalkan saya yang di posisinya itu, setelah saya memang sudah dapat pemahaman akan TPS, saya
nggak akan nunggu sampai selesai UTBK baru mulai belajar ke pelajaran yang lain. Karena ya logis aja nggak bakal ke cover lah. Jadi saya lebih pilih untuk setelah dapat yang tadi, udah ngamanin modal yang tadi, saya tetap balik belajar ke yang untuk SIMA. Karena memang isinya kan banyak. Dan kalau misalkan kita istilahnya absen lama nggak kerja soal-soal seperti itu, nanti bisa hilang, menguap sih, Kak. Jadi kalau TPS, yang penting begitu dapat tadi, sisanya bisa di sela-sela dari belajar untuk SIMA tadi, bisa di latihan dalam jangka waktu berapa, misalkan dia nyamannya dalam waktu berapa hari sekali atau berapa periode gitulah. Biar dari situ tetap pemahamannya tadi tetap tajam, tapi jangan terlalu fokus ke situnya juga. Soalnya memang bobot belajar lebih berat kalau misalkan yang SIMA daripada TPS kalau menurut saya. Wah, keren banget. Jadi konsep dasarnya dapat dulu, terus mungkin kita punya target ya. Target mungkin bisa dilihat dari tryout atau apa. Oh, kita udah mencapai nilai segini. Nah, kalau udah, ya udah bisa mulai belajar untuk mandiri ya. Mandiri atau kayak SIMAK UI gitu. Nah, tapi di sela-sela belajar mandiri, biar TPS-nya nggak lupa, harus diselingi juga ya. Mungkin seminggu sekali, atau berapa hari sekali gitu juga baca-baca lagi TPS gitu ya. Iya. Wah, mantap-mantap. Dulu kamu SIMAK UI pilihan pertama kedua apa? Cuma milih pertama sih, Kak. Cuma satu pilihan ya? FKUI ya udah. Oke, mantap. Keren. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di YouTube ya. Aku bacain. Iya. Pertanyaan pertama dari